ringkasan yang sangat lengkap walaupun ringkas, tapi jika kita baca terutama sebelum daripada masuknya Rabiul Awal, maka kita akan semakin berindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita belum pernah jumpa dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh masanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak para salihin, para ulama, para aulia yang memimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun masing-masing para aulia, para salihin memimpikan Nabi dengan berbagai macam sifat dan bentuknya. Namun kita bisa berpatokan, berpegangan pada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, di antaranya Syama'il Muhammadiyah, karena sumbernya langsung dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ya hadis ini. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Siapa lagi? Di antaranya Sayyidina Jabir bin Samurah. Ya, dan banyak lagi, Sayyidina Ali. Terus di antara mereka mensifatkan bentuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bagaimana postur tubuh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi badannya itu tidak jangkung dan juga tidak pendek, ya. Dikatakan jangkung ya tidak, dikatakan pendek juga tidak, ya. Sedang, ya. Sedang namun bukan pendek, ya. Demikian kulit sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, warnanya putih kemerahan, ya. Putihnya bukan putih albino, ya. Putih albino itu putih yang sangat putih hingga kurang baik untuk dilihat. Putih tapi kemerahan, ya. Walaupun riwayat yang lain ada mengatakan coklat, ya. Putihnya agak kecoklatan, ya. Masing-masing periwayat berbeda karena masing-masing mengutarakan dengan kacamata yang berbeda. Ya, kayak kita, kulit kita ini masing-masing dari kita bisa berubah-ubah. Ya, kadang karena kita sering ke sawah, sering panas-panasan, maka berubah jadi coklat kehitaman. Kalau kita berada di tempat yang dingin, di tempat yang teduh, kulit kita bisa berubah menjadi lebih bersih daripada yang kena panas. Ya. Demikian para sahabat Nabi ya mensifatkan Nabi SAW itu kemungkinan juga beda di musim yang berbeda, gitu. Tapi semuanya benar adanya. Bagaimana bentuk rambut sang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan Nabi rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus kaku, ya. Tapi bergelombang, ya. Ikal bergelombang. Warnanya hitam pekat, ya. Kalau kata pendiri majelis ini, Habib Munzir Al-Musawa yang sering bermimpi Nabi SAW, yang mengatakan hitamnya menyala, ya, seakan-akan kayak biru menyala. Ya, masing-masing para sahabat saja beda cara pandangnya melihat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya bermimpi di dalam mimpinya berbeda-beda. Ya.
tebal. Terus bagaimana matanya? Matanya itu ya bulat, tapi sampingnya pinggirnya itu lancip ya. Seperti mana kalau wanita dandan ya pinggirannya pakai pensil dikasih ya ujungnya lancip, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu sudah dari sananya ya. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada celahnya permanen ya, dari lahir sudah bercelah. Terus hitamnya betul-betul hitam dan putihnya putih dan ada kemerahannya sedikit. Terus bagaimana bibir sang Nabi, mulutnya ya, mulut beliau lebar ya, dan di situ Nabi SAW ya membuktikan bahwa dari lisannya itu fasih di dalam mengucapkan kalimat kata-kata ya. Terus bidangnya, dadanya itu bidang ya, lebar, dadanya lebar. Tubuhnya wangi ya, meskipun tidak memakai minyak wangi, bahkan keringatnya Nabi itu harum ya, keringatnya harum. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih pakai parfum minyak wangi ya, itu untuk memberikan contoh, memberikan tauladan kepada umatnya bahwa memakai minyak wangi yaitu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita pakai minyak wangi untuk mewangikan badan kita ya, tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringatnya itu sudah wangi lebih daripada minyak wangi. Bahkan para sahabat Nabi ada yang mengambil keringatnya Nabi buat mewangikan minyak wanginya ya, Masya Allah ya. Kalau kita harus pakai minyak wangi, kalau enggak keringatnya kemana-mana ya. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara kholqon, secara jasa. Bagaimana secara khuluq ya? Khuluq ini berarti secara batin. Batinnya Nabi, hatinya itu bagaimana? Dari hatinya, sucian hatinya itu ya timbul mengeluarkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena jasad itu bisa dilihat, oh unsur sang Nabi Sallallahu seperti ini kesempurnaannya ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disifatkan oleh sahabat yang lain ya, di antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit ya, yang beliau mengatakan wa ajmalu minka ya, wala taraqat wa ajmalu minka lam taraqatu aini ya, wa ajmalu minka lam taraqatu aini, yang lebih indah darimu belum pernah terlihat oleh mata ya. Terus apa lagi? Wa akmalu minka lan talidin nisa'u ya, yang lebih baik darimu belum pernah terlahir oleh wanita manapun di dunia ini ya. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ya, engkau tercipta tanpa aib sedikit pun ya, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, engkau tercipta oleh Allah tanpa aib sedikit
tapi tidak dengan teriaknya Nabi SAW. Ya, itu sangat wangi, bahkan untuk mewangikan minyak wangi. Ludah bagi kita, ya, itu air, ya, juga bau. Ya, tidak dengan ludahnya Nabi SAW. Ludahnya Nabi wangi dan juga bisa menjadi obat. Ya. Di antaranya siapa? Qatadah, Sayyidina Qatadah ketika sedang perang, ya, di perang Uhud, ya, tertombak matanya dan lepas. Ya, akhirnya Sayyidina Qatadah pergi kepada Nabi SAW minta dikembalikan matanya. Ya Rasulullah, kata saya, ya, ada ini. Terus kata Nabi, ya sudah copot, mau diapain, ya. Kamu tak doakan biar dapat mata di sorga, ya, yang lebih baik lagi, kata Sayyidina Qatadah. Ya, saya ini, ya, masih muda, ya Rasulullah, ya, masih suka sama wanita, belum nikah. Kalau mata saya hilang satu, mana ada perempuan yang mau sama saya. Saya ingin disembuhkan, ya, paling nanti di akhirat dapat mata yang lebih baik lagi. Oh, baik, kata Nabi, dikembalikan, ya, diludahi, ditempelkan, ya, langsung seketika bisa melihat kembali. Ya. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarakan min kulli aibin, ya, ka'annaka kama khuliqta, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau dicipta itu sesuai dengan pesananmu sendiri, ya. Kita nggak bisa pesen apa yang dilahir dari ibu kita, mau hidungnya mancung, mau mancung ke dalam, ya, itu kita nggak bisa request, ya. Bentuk tubuh kita mau tinggi mau pendek, lahir, ya wis. Bagaimana orang tua kita biasanya membawa gennya, ya. Namun Nabi seakan-akan lahir dengan pesanannya, nggak ada yang aib dari bentuk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya lebih lagi, secara batinnya, ya, hatinya Nabi SAW suci, indah, sehingga ketika dikeluarkan melalui akhlaknya, ya, itu khulqul, ya, akhlak Nabi SAW. Jika sudah berbuat sesuatu, ya, maka bisa menyenangkan bagi para sahabat-sahabatnya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih aula, lebih utama daripada orang-orang mukmin kepada dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ini tafsirnya, Nabi Muhammad SAW lebih utama memikirkan orang mukmin melebihi orang mukmin memikirkan dirinya sendiri. Ya. Ini Nabi kita Sallallahu Alaihi. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melihat para ahli sufa, yaitu murid-muridnya Nabi, para santrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di masjid, itu kelaparan, ya, lapar, karena mereka mengandalkan makan minumnya dari sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak ada pendapatan, tergantung hidupnya sama Nabi. Kalau dikasih makan sama Nabi, ya mereka makan. Kalau ada makanan, mereka, ya, tirakat puasa. Ya. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ditanya, ya, Abu Hurairah,
juga. Ada ya Rasulullah. Ya. Coba saya masuk dulu ke rumah. Maka didapati hanya satu mangkok susu. Ini ya Rasul, hanya satu mangkok susu. Lalu kata Nabi, ya sudah, panggil semua Abu Sufyan, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, aduh ini satu mangkok. Ya, padahal saya lapar juga. Harusnya kalau cuma berdua sama sang Nabi ini ya cukup. Ini semua dipanggil, padahal ya jumlahnya puluhan, hampir 70. Ya, maka semuanya dipanggil pada Nabi SAW. Ya, semua suruh minum satu persatu sampai kenyang. Ini buat semua ini Rasulullah. Iya, semua suruh minum satu persatu, padahal cuma satu mangkok susu itu. Terus satu persatu minum sampai kenyang, ganti 2, 3 terus. Tapi subhanallah, mukjizatnya Nabi, ya, semangkok susu itu tidak berkurang setelah diminum berapa banyak orang, sampai semuanya minum, ya, sampai semuanya minum. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sudah semuanya sudah minum? Iya sudah ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi, Sayyidina Allah, ya, akhiruhu syurban. Pemimpin suatu kaum itu terakhir daripada ya, ketika minum sesuatu. Ya. Akhirnya kata Nabi, berarti tinggal kita berdua nih, ya Abu Hurairah. Sudah, kata Nabi, ya sudah, kamu minum duluan. Ya. Nabi terakhir. Akhirnya Abu Hurairah minum, suruh lagi, nambah lagi, terus sampai kenyang. Akhirnya tinggal terakhir lalu diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat memikirkan umatnya ini di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana dengan kita umatnya nggak menjumpai Nabi? Ya, demikian kita walaupun jauh ya di masanya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rindu berucap kepada para sahabatnya, saya merindukan ya saudara-saudaraku. Kata sahabat, wahai Rasulullah, ini saudaramu. Bukan, engkau ashabi, engkau adalah para sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud saudara-saudaramu yang kau rindukan ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang beriman setelah aku wafat. Mereka beriman kepadaku sampai ia wafat membawa iman. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di surga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah buka pintu surga, karena hanya Nabi yang diizinkan oleh Allah untuk pertama kali orang yang buka pintu surga. Ketika itu sudah dibuka sama Nabi dan Nabi masuk sebentar dan Nabi keluar untuk memasukkan semua daripada umatnya untuk masuk ke dalam surga sesuai dengan amaliyahnya masing-masing, sehingga hanya tersisa mereka yang orang-orang yang berdosa yang masih ada di neraka. Maka Nabi pun masih gelisah, nggak mau beliau tinggal di dalam surga sementara umatnya masih di dalam api neraka. Maka Nabi pun mengeluarkan mereka satu persatu hingga tidak ada satupun yang tersisa. Maka mereka menjaga neraka. Berkata, ya Rasulullah, kau tidak sisakan buat kami umatmu ya untuk dipanggang di api neraka yang mereka berdosa? Tidak. Kata Nabi, saya tidak ridho selama masih ada satu dari umatku mereka masuk di dalam api neraka. Kata Nabi,
syafaat li ahli kabair min ummati. Ya, syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar, yang berdosa banyak dari umatku. Ya. Semoga kita semua yang selalu berbuat dosa siang dan malam mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Kita minta sama Allah SWT bisa masuk ke dalam surga, ya, di khairi hisab bersama